Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Qala Malik rahimahullah bab tauhid. Bab tentang tauhid. Lihat sekali tentang masalah dunia. Apa definisi tauhid? Secara bahasa menguatkan kata. Secara bahasa menguatkan. Secara istilah. Lafaz yang menguatkan kalimat sebelumnya yang diikuti i'rab dan kemakrifatannya. Ya. Lafaz yang menguatkan kalimat sebelumnya yang diikuti i'rabnya dan kemakrifatannya. Yang diikuti i'rabnya bukan sebelumnya. Kemarin sampai juga, ya. Ini. Qala rahimahullah wa tauhid ba'dan lafziyun wa ma'nawiyyun. Tauhid ada dua macam, tauhid lafzi dan tauhid ma'nawi. Ini poin kedua macam-macam tauhid. Lihat tentang masalah dunia. Balaghiyu bi'adatul lafzi awal bi'ain. Tauhid lafzi adalah tauhid dengan mengulangi lafaz maksudnya secara betul. Padanya, ya. Nah, sawa'un kan baik yang diulangi seperti Zaid dan kedua tauhid lafzi. Apabila dengan mengulangi fi'il, nah ataka adalah hukumnya fi'il, ataka yang kedua mungkin Awalkan atau dengan mengulangi fi'il, kamu la asmuku bihubi dan kata ilahan, akhwadat alaih mewajib orang mulia. La yang kedua tauhid lafzi. Awal jumlah dengan mengulangi jumlah. Nah, udha'afu zaidan. Nah, apa ini? Ini tauhid lafzi akan menjadi 4. Ini mengulang kecil, fi'il, urut dan lain. Jumlah. Jumlahnya apa? Fi'il maupun urut sampai jumlah. Dan kemarin ketika tentang dunia kami ada tambah dengan jumlah, yaitu dorong selesaikan. Nah, sama semua, ya. Maka di situ ada catatan terkait dengan tauhid lafzi harus sama 100% dengan akal. Ya. Nah, baik islamnya, jenisnya maupun jumlahnya harus sama. Ya. Nah, itu namanya bi'ai. Bi'ai adalah awal bi'ai. Mengulangi lafaz yang pertama, jadi maksudnya bi'ai ini secara apa ini? Utuh 100%. Nah, sama. Qala al-Hafiz rahimahullah wal ma'nawi wa huwa al-alfaz al-ma'lumah wa yasbu al-ayn wa kullu
wa'abatun kita wakilta. Tauhid manawi adalah tauhid dengan menggunakan lafaz yang telah dibuka. Jadi an-nafsu al-ain kullu jami'un wa'abatun kita dan filta. Kemudian kita tentang Kilta ada. Di tauhid yang menggunakan lafaz tertentu yang sudah ada dari nafsu, terus ainun kullun jami'un amatun kila dan kilta. Kilta enggak? Nah, cuma sama-sama. Ya. Qala Malik rahimahullah wa yajibu fi salawati al-dhawir al-muqabil fil ma'qad nahu ja'a al-khalifatu nafsuhu aw ayna. Ada jawaban? Wajib tahu tentang diri dalam manawi sama dengan dhawir yang sesuai dengan makna. Itu catatan. Ya. Wajib tauhid ma'nawi sambung dengan dhamir yang sesuai dengan maknanya. Ja'al khalifatu nafsuhu au ainu, ya. Itu balik kepada al-khalifah muakkad. Terus sebagai catatan tambahan. Walaupun terjemah bainahuma. Misalkan bagaimana kau boleh menggabung antara nafsu dan ainun dengan saat nafsu dulu. Karena wa yajibu ifradu nafsi wal aini al-fat wa jam'uhuma al-aqul al-musanna wal jam'. Taqulu ja'al zakat anfusuhuma aw a'iluhuma wa ja'al zaitun anfusuhum aw a'iluhum. Penjelasan intinya masalah nafsu. Nah, dilihat dalam catatan masalah dunia. Nafsu wajib untuk menyadarkan wajib untuk menyadarkan lafaz nafsu pada dhamir yang kembali pada muakkadnya. Dua, jika muakkadnya mufrad maka lafaznya nafsu berupa mufrad. Jika muakkadnya musanna maka lafaz nafsu dijamakkan menjadi amrus. Ya. Ja'a zaidan muslimah. Jika muakkadnya berupa jamak maka lafaz nafsu terjamakan. Ja'a zaidun muslimah. Barakallahu. Catatan tambahan boleh menggunakan tauhid manawi nafsu dan ainun secara bersamaan dengan syarat nafsu dulu baru ain. Ja'a al-khalifatu nafsuhu ainuhu, ya, maqburi ainuhu nafsu. Sebagai tambahan, ya. Wa qala wa jami'un wa 'ammah yu'akkadu bil mufrad wal jam' wa la yu'akkadu bil musanna. Untuk kullun jami'un dan 'ammatun bisa dipakai untuk menguatkan lafaz yang mufrad dan jamak. Tapi tidak bisa dipakai untuk musanna. Ja'al jaisu kullu au jami'u au 'amatu. Ja'at al-qabilatu kulluha au jami'uha au 'amatuha. Wa ja'a rijalu kulluhum au jami'uhum au 'amatuhum. Wa ja'at an-nisa kulluhunna au jami'uhunna au 'amatuhunna. Nah. Ini dari ucapan al-ain. Karena ain ini sama dengan apa ini? Nafsu. Ainun memiliki aturan sama dengan nafsu dalam istilah. Baik. Ya.
Sudah dijelaskan dalam kitab Al-Buniyah. Jika mu'akadnya mufrad, maka lafaz ainun atau mufrad ja'a zaidun ainuhu. Jika mu'akadnya musanna, maka lafaz ainun dijamakkan ja'a zaidani ayunuhuma. Jika mu'akadnya berupa jamak, maka lafaz ainun bisa dijamakkan ja'a zaiduna ayunuhum. Ditambah atas tadi. Boleh Roket maknawi menggunakan ainun dan unsur secara bersamaan. Dengan saat nasul bulu garok ainun. Sama. Kemudian kulun digunakan untuk menguatkan markat yang berbentuk jamak sekalipun lafaz yang mufrad. Ini bisa buat menjadi jamak. Ya, tapi yang mufrad di sini adalah lafaz yang mufrad bermakna baik. Sama. Kulun wajib sandarkan kepada dhamir yang kembali kepada mu'akadnya. Ini berlaku kepada semua tauhid maknawi, ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, punya jangan jadi perlu jangan wabilah kulluha jangan jadi kulluhum jangan tidak perlu. Nah, adapun jami'un sama perannya dengan kulun. Amatun juga sama dengan apa ini? Kulun. Nah ini tambahannya di sini ya. Kulun juga dengan amatun. Sama. Tinggal yang kulun itu dikasih tambahan jami'un wa amatun. Perannya sama. Ya. Artinya juga sama. Contohnya juga sama. Ja'al zaitu kulluhu atau jami'uhu atau amat. Ja'al qabilatu kulluha atau jami'uha atau amatuha. Ja'al nisa'u kulluhunna atau jami'uhunna atau amatuhunna. Nah, para qabil. Dulu bukan ada pil kan? Enggak ada. Ada pil. Mata dulunya enggak ada pil. Enggak. Hah? Baik, berhukum. Qala rahimahullah wa qila wa qilta. Yu'akkadu bil sunnah. Untuk qila dan qilta. Mentauhidkan wa'akad yang berbentuk mutanna. Nafu ja'al zaidan kilahuma. Wa ja'al bindan kiltahuma. Qila untuk muzakkar, qilta untuk muannas. Baik, catat. Kila dan kilta. Gunakan untuk taukidkan mu'akkad yang berbentuk. Kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas. Contoh ja'al zaidan kilahuma, ja'al indan kiltahuma. Ya, tulis. Qala rahimahullah wa idza urida lahu ta'kid fa yajuzu ayyuta ba'da kullihi bi ajma' wa ba'da kullihi bi jam'a wa ba'da kullihi bi ajma'in wa ba'da kullihinna bi juma'. Jika ingin memperkuat taukid, perkuat ini perkuat lagi, maka boleh setelah kulli nah ditambah dengan ajma', setelah kullihan ditambah dengan jam'ah. Jika selesai kulihim ditambah dengan ismail, setelah kulihna cuma. Kalau Allah Taala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Wa yuqalu ja'al kullu ajma', wal qafilatu kulluha jam'ah, wa lisat kulluhunna cuma. Nah, ini pembahasan tentang ajma' benar ya. Lihat akan sebelumnya. Ajma' hanya untuk menguatkan akad yang berbentuk jamak atau yang mengandung arti banyak sekalipun akad yang besar. Biasanya ajma' disebutkan setelah kulun untuk lebih menguatkan pernyataan dengan rincian sebagai kekul. Kalau kulluhu ajma', kulluha jam'ah.
Kulluhum ajma'un, kulluhunna ajma'un. Nah, wajib. Baik. وقد أكدوا بالأسماء والجماع والأجمعين والجماع في كل نحو لأغويانهم أجمعين. Kadang-kadang menggunakan lafaz asma sebagai taukid, namun jamaah ajma'in cuma tanpa lafaz jatuh setelah kullu. Nah, catatannya kadang-kadang lafaz ajma'in cuma bisa dipakai taukid anawi tanpa jatuh setelah kullun. Sebetulnya la'ubuyanahum ajma'in. Catatan. Wa qad ta'ala asma' bi tawafi wa yaqta wa afsah wa afsah. Nahu ja'al qawm kulluhum ajma'un. At-ta'un, afsa'un, al-ta'un. Wa min wahid. Wa lidzalika la yusafu ba'du 'ala ba'd. Li'anna syai' wahid la yusafu ba'du 'ala ba'd. Kadang-kadang setelah asma itu dikuatkan lagi dengan tawafiqnya, yakni aktar, absor, absar. Tentunya ja'al qawm kulluhum ajma'un, at-ta'un, afsa'un, at-ta'un. Semuanya satu makna, sehingga tidak pakai kasrul kata. Karena sesuatu yang semakna tidak perlu pakai kata-kata. Ya. Sedikit atas ya. Catatan itu. Nah. Ya. Untuk lafaz absa bisa dipakai taukid manawi jika terdapat asma dengan rinciannya. Nah, lebih jelas lagi. Ya. Dengan rinciannya. Ajma' absa kalau jamaah ya gitu ya. Pokoknya harus mengikuti rinciannya tadi. Kalau tersebut masuk ketekan pernyataan. Kemudian catatan berikutnya tidak pakai diberi huruf atau karena semakna. Jadi bila ajma' dikuatkan dengan tawafiqnya, maka tidak perlu menggunakan huruf atau karena memiliki makna yang sama. Sesuatu yang memiliki makna yang sama tidak membutuhkan huruf atau ajma' at-tasawwur apa ya ajma'un at-ta'awun at-tasawwur. Qala rahimahullah wa tawfiq sabit lil aqd fi rafi wa nasbi wa qafi wa ta'ali. Tawfiq mengikuti maksudnya dalam bahasa Arabnya, maksudnya, maksudnya dan kemakrifatannya. Tawfiq hanya dalam nafas kitab dan kemakrifatannya. Bagaimana definisi yang disebut kemarin ya? Tauhid ialah lafaz yang mengikuti lafaz maksudnya dengan mengikuti artinya dan kemakrifatannya. Wala itu tauhid nafi'ah indal basriyin. Menurut Al-Imam Basri tidak boleh tauhid itu berupa nafi'ah. Namun Al-Imam Bukhari mengatakan boleh dengan catatan nafi'ahnya itu mahdudah. Ya, ada batasan dari umuman, ya, ada perkhususan. Ini dipilih oleh Ibnu Malik dan Ibnu Syam dengan dalil riwayat dari Aisyah. Ma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kullahu illa Ramadan. Jadi muakhirnya nakirah taukidnya asal ya. Syahran kullahu. Harusnya asyahran kullahu. Tapi di sini pakai syahran kullahu illa Ramadan. Nah,
Jadi boleh menurut Al-Imam Kufah yang dipilih oleh Ibnu Malik Ibnu Syam, muakkad itu berupa ma'rifah. Tapi harus yang mahdudan, ada batasan seperti 1 hari, tahun, bulan, ya. Kalau bulan 11, 30 hari ya. Nah, kalian riwayat dari Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahadullah illa Ramadan. Tapi pada umumnya fil ghalib yang namanya muakkad itu harus apa? Ma'rifat. Kenapa? Karena tauhidnya ma'rifat, tauhid ma'nawi ya maksudnya ya. Ya. Tauhid ma'nawi ya. Dan harus sabot dengan tauhid yang kembali kepada muakkadnya. Tapi secara otomatis itu tauhid ma'nawi, lafaz yang menjadi tauhid ma'nawi statusnya ialah ma'rifat. Nah, sehingga muakkadnya harus ma'rifat. Sama. Ya. Namun itu pendapat dari soal wajib. Dapat kalau dalam Kufah yang dipilih oleh Ibnu Malik bin Syam, itu umumnya, tapi enggak apa-apa juga akadnya dari wallah taala alam. Mana Ustaz? Orang selesai. Ada pertanyaan? Satu bab katanya nggak boleh cepat-cepat. Dan cepat selesai ya. Temuan satu bab nanti catatan ya. Besok lanjut bab dan catatan. Ya Allah sudah tinggal sedikit bab. Nah, berapa lembar itu ya? Sekitar 6 lembar. Ya? Kalau sini, iya. Baca. 1, 2, 3.